Memulai laga perdana untuk Piala Asia U23, Qatar langsung tampil menekan begitu babak pertama dimulai. Tekanan di area permainan Indonesia intens dilakukan tuan rumah, namun belum berbuah gol. Tim Garuda nyaris membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-39. Tembakan melengkung yang dilepaskan Rafael Strike ke tiang jauh masih menerpa tiang gawang Qatar. Qatar mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-43 setelah wasit Nasrullah Kabirov melakukan pengamatan lewat video asisten referee. Ini setelah Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Saleh di dalam kotak penalti saat coba menjaga pergerakan dari pemain Qatar itu. Uniknya tayangan VAR hanya disiarkan kepada wasit utama lewat satu sudut pandang saja. Jadi meski tangan Rizky Ridho tidak menyentuh pemain Qatar, dia terlihat seperti melakukan sikutan. Qatar sebagai tuan rumah sendiri memang terbiasa mendapatkan keuntungan dari titik putih. Hal itu juga pernah menjadi kontroversi saat gelaran Piala Asia 2023. Kecerobohan wasit dalam memberikan hadiah penalti dan memberikan kartu merah kepada Ipare Jenner tanpa bukti jelas meruntuhkan mental punggawa skuad Garuda Muda. Gawang timnas Indonesia U23 kebobolan untuk kali kedua pada menit ke-54 sehingga skuad Garuda Muda saat itu tertinggal 0-2. Wasit memutuskan Witan Sulaiman melakukan pelanggaran pada menit ke-53. Ahmed Al-Rawi melepas tembakan jarak jauh yang akurat sehingga bola masuk ke pojok kiri gawang yang dikawal Hernando Ari. Sebelumnya gawang Hernando dibobol dari titik putih pada akhir babak pertama melalui sepakan Khalid Ali. Pada awal babak kedua, timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 orang setelah Ipare Jenner mendapatkan kartu kuning kedua setelah dianggap melanggar Saif Elden Hasan. Dalam posisi tertinggal, timnas Indonesia U23 mencoba tampil keluar menyerang. Namun mereka kesulitan dengan jumlah pemain yang sudah berkurang menjadi 10 pemain. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Skandal mengguncang Piala Asia U23. Wasit Nasrullah Kabirov dituduh memihak tim tuan rumah. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 pada Piala Asia U23 2024 yang berlangsung malam ini di Qatar telah diliputi kontroversi besar. Wasit utama Nasrullah Kabirov menjadi pusat perhatian setelah dituduh melakukan kecurangan dan memihak tim tuan rumah. Pertandingan yang menjadi pembuktian bagi kedua tim tersebut dipenuhi dengan ketegangan sejak menit awal. Namun, atmosfer tegang itu semakin memuncak ketika beberapa keputusan kontroversial diambil oleh wasit Nasrullah Kabirov, yang memunculkan kecurigaan dari pihak Timnas Indonesia. Salah satu momen yang paling mencolok adalah ketika pemain Timnas Indonesia ditekel oleh pemain Timnas Qatar, tanpa mendapat perlakuan yang setimpal dari wasit. Hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak Timnas Indonesia yang merasa bahwa mereka menjadi korban ketidakadilan, meskipun upaya keras dilakukan oleh Timnas Indonesia untuk membalikkan keadaan. Kecurangan yang diduga terjadi semakin memperburuk situasi. Suporter Indonesia yang hadir di stadion juga mengeluarkan protes keras terhadap keputusan wasit, menuntut keadilan dalam perlakuan selama pertandingan. Kontroversi ini tentu saja menciptakan bayang-bayang di atas kejujuran dan integritas dalam sepak bola. Para penggemar sepak bola dari seluruh dunia mengecam tindakan tidak sportif yang diduga dilakukan oleh wasit Nasrullah Kabirov, yang seharusnya menjadi penjaga fair play dan keadilan di lapangan hijau. Sementara itu, otoritas sepak bola internasional sedang melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden kontroversial ini. Tidak hanya untuk menegakkan kebenaran dalam pertandingan tersebut, tetapi juga untuk memberikan pesan yang kuat bahwa kecurangan tidak akan ditoleransi dalam olahraga. Pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi ajang sportivitas dan persaingan yang sehat telah tercoreng oleh dugaan tindakan tidak adil. Namun, semoga dari insiden ini dapat diambil pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga integritas dan fair play dalam setiap aspek olahraga, serta menegaskan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di lapangan. Skandal mengguncang Piala Asia U23. Wasit Nasrullah Kabirov dituduh memihak tim tuan rumah. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 pada Piala Asia U23 2024 yang berlangsung malam ini di Qatar telah diliputi kontroversi besar. Wasit utama Nasrullah Kabirov menjadi pusat perhatian setelah dituduh melakukan kecurangan dan memihak tim tuan rumah. Pertandingan yang menjadi pembuktian bagi kedua tim tersebut dipenuhi dengan ketegangan sejak menit awal.
Namun, atmosfer tegang itu semakin memuncak ketika beberapa keputusan kontroversial diambil oleh wasit Nasrullo Kabirov, yang memunculkan kecurigaan dari pihak timnas Indonesia. Salah satu momen yang paling mencolok adalah ketika pemain timnas Indonesia ditekel oleh pemain timnas Qatar, tanpa mendapat perlakuan yang setimpal dari wasit. Hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak timnas Indonesia yang merasa bahwa mereka menjadi korban ketidakadilan, meskipun upaya keras dilakukan oleh timnas Indonesia untuk membalikkan keadaan, kecurangan yang diduga terjadi semakin memperburuk situasi. Suporter Indonesia yang hadir di stadion juga mengeluarkan protes keras terhadap keputusan wasit, menuntut keadilan dalam perlakuan selama pertandingan. Kontroversi ini tentu saja menciptakan bayang-bayang di atas kejujuran dan integritas dalam sepak bola. Para penggemar sepak bola dari seluruh dunia mengecam tindakan tidak sportif yang diduga dilakukan oleh wasit Nasrullo Kabirov, yang seharusnya menjadi penjaga fair play dan keadilan di lapangan hijau. Sementara itu, otoritas sepak bola internasional sedang melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden kontroversial ini. Tidak hanya untuk menegakkan kebenaran dalam pertandingan tersebut, tetapi juga untuk memberikan pesan yang kuat bahwa kecurangan tidak akan ditoleransi dalam olahraga. Pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi ajang sportivitas dan persaingan yang sehat telah tercoreng oleh dugaan tindakan tidak adil. Namun, semoga dari insiden ini dapat diambil pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga integritas dan fair play dalam setiap aspek olahraga, serta menegaskan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di lapangan. Sintayong berikan pujian berkelas kepada timnas Qatar U23. Timnas Indonesia U23 baru saja melakoni laga perdana grup A Piala Asia U23 melawan Qatar di Stadion Jassim bin Hamad pada Senin 15 April. Di luar hasil yang didapatkan malam ini, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan semua pemain menunjukkan perkembangan yang bagus dari pemusatan latihan di Uni Emirat Arab dan juga Doha. Kami punya pengalaman yang baik di Dubai, kami menjalani 2 laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Performa kami meningkat, kepercayaan diri pemain juga meningkat, ungkap Sintayong. Sintayong mengakui Qatar sebagai tim yang tangguh, apalagi sejak juara Piala Asia 2019 dan 2023, mereka menjadi tim yang kuat. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Qatar adalah tuan rumah dalam turnamen ini, jelas memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas U23 Qatar, sebab mereka bakal mendapatkan banyak dukungan dari para fans timnas Qatar. Saya rasa tim U23 Qatar menjadi salah satu tim kuat di turnamen ini. Tentu saya harus membangun kepercayaan diri para pemain Indonesia agar bisa menunjukkan kekuatan kami di ajang kali ini, ungkap dari Sintayong. Setelah melawan Qatar, Indonesia menghadapi Australia pada 18 April dan Yordania pada 21 April. Skuad Garuda Muda diharapkan melaju ke babak semifinal, sekaligus menjaga peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Juara, runner-up, dan juga peringkat ketiga terbaik Piala Asia U23 berhak mentas di Olimpiade Paris, sedangkan posisi keempat besar harus menjalani playoff melawan peringkat keempat Piala Afrika U23. 5 pemain timnas Indonesia ini mendapatkan sorotan dunia. Timnas Indonesia U23 mendapatkan banyak atensi dari dunia sepak bola karena bermaterikan pemain-pemain berkualitas dalam keikutsertaan di Piala Asia U23 kali ini. Meski beberapa pemain andalan absen, kekuatan timnas Indonesia U23 tetap disegani. Buktinya ada 5 pemain Garuda Muda yang mendapatkan atensi dari dunia. Salah satu sorotan dunia datang dari AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia itu memberikan atensi kepada 4 pemain kunci timnas Indonesia U23 yang berpotensi merepotkan lawan di Piala Asia U23. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Hernando Ari, dan Marcelino Ferdinand. Keempat pemain itu menjadi sorotan AFC karena banjir pengalaman bermain di skuad senior timnas Indonesia. Lalu siapa satu pemain lainnya? Sintayong akan membawa skuad berpengalaman dengan beberapa pemain yang telah menonjol di level senior, tulis dari AFC. Di sisi lain, sorotan tidak hanya datang dari AFC. Induk sepak bola dunia FIFA bahkan memberikan kredit khusus kepada Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta itu dipuji FIFA dari berbagai aspek. Salah satunya soal mentalitas memimpin rekan-rekannya di atas lapangan. Terlahir sebagai pemimpin, Rizky Ridho yang kini berusia 22 tahun memainkan peran penting dalam kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan kemenangan beruntun melawan Vietnam. Baik di dalam maupun luar lapangan, dia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim, ungkap dari FIFA.
Di usia yang baru menginjak 22 tahun, Rizky Ridho mampu membawa sejarah dengan meloloskan timnas Indonesia dari fase grup Piala Asia pada Januari lalu. FIFA meyakini bahwa Rizky Ridho bakal menjadi figur penting bagi timnas Indonesia, termasuk bakal meloloskan Garuda Muda ke Olimpiade 2024 Paris. Setelah mencatatkan sejarah, Rizky Ridho menjadi satu bintang yang paling dinantikan di Piala Asia U23 saat Indonesia berupaya mewujudkan impian lolos ke Olimpiade yang telah lama mereka dambakan. Tambah dari FIFA, Sintayong bakal full senyum. Pemain top di Amerika Serikat ini bisa menjadi opsi striker timnas Indonesia. Sintayong bakal punya stok pemain keturunan berlimpah lantaran di kompetisi Amerika Serikat ada beberapa bakat yang bisa menjadi opsi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang cukup gencar mencari pemain keturunan dari kompetisi luar negeri sebagai amunisi tambahan. Liga Belanda menjadi salah satu negara yang jadi tujuan utama PSSI dan juga timnas Indonesia dalam mencari pemain diaspora. Terbukti pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, timnas Indonesia kedatangan 4 pemain keturunan baru yang langsung jadi tumpuan. Selain Belanda, sejatinya ada beberapa negara yang bisa menjadi destinasi timnas Indonesia untuk mencari pemain keturunan. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu tercatat ada beberapa pemain dari Liga Mahasiswa serta profesional berdarah Indonesia yang berkarir. Bahkan pada 2008 lalu, ada pemain asli Indonesia, yakni Samsir Alam, yang memperkuat klub DC United di ajang Major League Soccer. Selain Samsir Alam, saat ini ada beberapa pemain keturunan Indonesia di Amerika Serikat yang bisa menjadi opsi Sintayong untuk dipanggil ke skuad Garuda. Selain dari Martin Paes, lantas siapa dia? Dia adalah Adrian Wibowo. Pemain 18 tahun tersebut merupakan salah satu aset timnas Indonesia yang kini bersinar di Akademi Los Angeles FC. Bahkan pada 2023 lalu dirinya berhasil mendapatkan kontrak profesional bersama Los Angeles FC dan berpotensi debut di MLS. Bersama Akademi Los Angeles FC, Adrian Wibowo mampu menorehkan 10 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist di MLS Next Pro. Berkaca dari statistik itu, menandakan bahwa Adrian Wibowo cukup impresif dan gemilang ketika bermain di depan dan bisa menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia asuhan Sintayong.